فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Ajurumiyah ini untuk dicetakan anak 145. Tayyib qala syarih wa faqahullahu ta'ala annau urabi' min jawazimil fi'lain. Jenis keempat dari penjazm fi'il, penjazm dua fi'il apa? Tayyib. Wa huwa yaitu makhtulifa fi annahu ismun au harf, yaitu suatu alat penjazm yang diperselisihkan dia itu isim ataukah huruf. Baik, segera dipersiapkan bukunya. Wal asah, yang paling sahih annahu isim, bahwasanya dia itu adalah isim. Memang diperselisihkan, tak masalah insyaallah. Yang dirajihkan di sini dia isim. Fadzalika kalimatun wahidah. Baik. Si jazim ini, si alat penjazm ini, dia adalah satu kata saja, tak banyak, sehingga menghafalnya mudah. Oh, dia adalah itu. Wahia mahma. Baik. Cuma satu aja, yaitu mahma. Dia adalah ismu syartin wajazmin. Wahadihil lafdah ismun mubham. Lafadz ini adalah suatu isim yang mubham, yaitu yang tidak jelas identitinya. Tapi untuk siapa? Li ghairil aqil, untuk yang tidak berakal. Bagaimana kita mengartikan mahma? Berarti apapun atau apa saja. Kita artikan kurang lebihnya begitu. Apa saja, apapun. Hah? Apa? Memotong ya ketok. Ya, ketok. Cuma sekarang kita membahas yang itu, yang mahma. Baik. Apa saja yang begini maka begitu, atau apapun yang begini maka begitu. Itu mahma. Baik, rahmatullah. Dikatakan di sini wahwa, berarti mengirabnya gimana? Ismu syartin wa jazmin, ini ma'ruf, tapi apa? Fi mahalli nasbin. Pasti dia fi mahalli nasbin. Kenapa? Li'annahu maf'ulun bih. Karena dia maf'ul bih. Pembahasan ini boleh dibaca sendiri di catatan kaki di situ, isyarat-isyarat kalau mau lihat ke yang lebih luas. Baik. Dia fi mahalli nasbin mahma itu. Misaluha, lihat contoh di dalam Al-Qur'an. Qauluhu ta'ala wa qalu mahma ta'tina bihi min ayah, apapun, apa saja. Dan mereka berkata, apapun yang engkau datangkan kepada kami yang berupa ayat, yaitu tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah manapun yang engkau datangkan pada kami. Ta'tina, engkau datangkan. Litas harona biha, untuk dengan tanda itu engkau menyihir kami. Wah, langsung dituduh sebagai tukang sihir. Fama nahnu laka bimu'minin, maka kami sama sekali tidak percaya kepadamu. Bukan bika bimu'minin, tapi laka bimu'minin. Kami tidak mau percaya kepadamu. Bihi, yaitu apa? Benda itu, apapun yang benda itu engkau datangkan kepada kami. Baik. Ini siapa berkata pada siapa? Ya Allah. Oh ya. Ya. Iya, Fir'aun dan orang-orangnya berkata kepada Nabi Musa. Baik. Padahal, apakah Fir'aun suka sihir? Fir'aun suka sihir tak? Iya, suka sihir. Demikian pula orang-orang di masa itu yang belum masuk Islam itu, ya. Ayat tanda kekuasaan Allah. Mereka mengatakan apa? La'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Boleh jadi kami nanti akan mengikuti penyihir jika mereka menang. Jadi mereka sendiri suka pada sihir dan memang siap mengikuti para penyihir.
Nah, sekarang mereka mengatakan untuk kepada Nabi Musa, sihir apapun yang engkau datangkan, kami tak akan percaya padamu. Ini tak adil ya. Tatkala tidak sesuai dengan hawa nafsu, walaupun syarat terpenuhi, tetap mereka tak akan mau ikut. Menyihir, agar engkau menyihir kami, biha dengan ayat tadi. Yang menjadi sisi pembahasan apa? Ini, mahma. Baik. I'rabuhu al-waw wa qalu. Al-waw harfu ataf, yaitu ataf jumlah ini ke jumlah sebelumnya. Baik. Boleh enggak dengan i'rab lain? Boleh. Sudah Anda sebutkan dalam catatan kaki di situ. Boleh juga isti'nafiyah sebagai huruf pembuka kalimat. Ya? Fir'aun cakap ke Nabi Musa. Ya. Cepat aja biar tak tertinggal. Baik. Al-waw harfu atfin mabniyun alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Iya, tak ada tempat dalam i'rabnya dia itu. Kemudian qalu wa qalu. Baik. Fi'lun madin mabniyun alal dhamm. Kenapa alal dhamm, Bang? Karena litisalihi biwawil jamaah, bersambung dengan wawul jamaah. Dan telah kita lewati ucapan Ibnu Ajurrum, apa itu? Wal madhi maftuhul akhiri abadan. Selalu i'rabnya adalah mabni alal fath. Cuma kemudian apa? Boleh fathahnya itu zahirah, boleh juga fathahnya muqaddarah. Kita tahu kalau menurut madhab Ibnu Ajurrum, i'rab ini berarti apa? Qalu fi'lun madhin mabniun ala al-fathah al-muqaddarah. Baik, ala apa ini? Alal akhir, yaitu lamnya di fathah tapi muqaddarah. Yang menghalangi muncul apa? Sibuknya tempat dengan harokat yang sesuai dengan waw, yaitu dhammah. Jadi panjang sekali pembahasannya. Untuk lebih memudahkan, i'rabnya adalah yang ini. Fi'lun madhin mabni ala dhamm, gitu aja. Kenapa ala dhamm? Kan harusnya fathah, karena litisalihi biwawil jamaah, bersambung dengan wawul jamaah. Yang ini khilaf, tak masalah. Kemudian wawul jamaah itu sendiri dhamirun barizun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in, sebagai apa? Fa'il. Baik. Wal alif fariqah, alif sekedar sebagai pemisah, memisahkan antara pola fi'il ini dengan apa? Pola apa? Jamak mudzakkar salim. Baik, wa qalu, selesai i'rabnya. Kemudian yang berikutnya mahma. Nah, ini yang menjadi inti pembahasan, mahma. I'rabnya seperti tadi, ismu syartin wa jazmin mabniyun ala sukun. Sukun yang di atas alif itu. Fi mahalli nasbin. Iya. Kenapa? Maf'ulun bih li fi'lin mahdzuf. Dia maf'ul bih karena apa? Karena ada amil, ada pekerja berupa apa? Fi'il. Tapi fi'ilnya mana, Bang? Fi'ilnya terhapus. Bang, tapi itu ada taktina. Taktina bukan bekerja kepada mahma. Taktina bekerja apa? Pada bihi. Baik, engkau mendatangkannya. Berarti mendatangkan bekerja padanya. Berarti mahma, siapa yang bekerja pada mahma? Fi'il yang terhapus di depan. Bagaimana kita tahu fi'ilnya? Itu yufassiruhu ma ba'dah. Fi'il yang terhapus telah ditafsirkan, dijelaskan oleh al-fi'il al-zahir, fi'il yang nampak itu, yang datang setelahnya itu. Ta'ti. Berarti takdirnya apa ya? Kalau dianggap ada di depannya itu, kalau boleh dimunculkan, tapi wajib dihapus ya. Karena apa? Laha sodaratun fil kalam, wajib di depan mahma itu, tak boleh di depannya ada fi'il. Tapi misalkan boleh dimunculkan, jadi apa? Yaitu ta'ti mahma. Engkau datangkan apapun. Nah, jadinya kayak gitu. Engkau datangkan apapun, ayat yang engkau datangkan, kami tak akan percaya. Baik. Yufassiruhu al-fi'lu zahir. Fi'il yang terhapus tadi ditafsirkan, dijelaskan oleh fi'il yang nampak setelah itu. Takdiruhu tu'tina, boleh. Tak masalah, boleh tu'tina, boleh tak, boleh apa? Boleh pakai hamzah. Tu'tina dari ata yu'ti. Kalau ini apa? A'ta yu'ti. Tak masalah. Boleh ini, boleh itu. Sebagian
ahli i'rab memilih pakai ain dengan tu'tina. Kalau mau pakai hamzah dengan tak pun boleh, tu'tina. Kemudian ta'ti, mahma ta'ti. Nah, ta'ti fi'lu syartin mudhari' majzumun bi mahma. Thayyib. Wa alamatu jazmihi hatfu harfil illah wa huwa al-ya. Ya, asalnya kan ta'ti. Thayyib. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Ya, ada engkau di dalam lafaz ta'ti, engkau mendatangkan. Kemudian na ta'tina dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'alas sukun fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih. Ini bapak ini bilang anaknya di Trengganu mau di apa? Biar masuk ke ma'had kita ini. Sedang dijelaskan Ustadz bagaimana gambarannya di sini dan sebagainya. Mudah-mudahan jadi apa istilahnya ya? Ladang pahala untuk kita ya. Istilahnya boleh mengajar ke murid yang baru, membantu mengasah kemampuan sendiri. Baik, mengajarkan ke mereka ilmu yang telah dilewati. Karena kata sebagian ulama, kita mengajar ke orang lain itu bagaikan kita murojaah 10 kali. Jadi bagus kalau mengajar ke murid yang baru, lihat buku apa yang hendak dibacakan dan sebagainya. Nah, sambil kita mengumpulkan pahala banyak. Baik. Kalau kita mengajarkan ilmu ke orang lain, habis nggak ilmu kita nanti? Ya, nggak habis ya, malah berkembang. Karena ada sebagian ulama setelah mengajar 6 bulan, dia bilang, "Dadah engkau pergilah, ilmuku habis." Ini tentunya ini bermain-main ya, taklah betul-betul ilmunya habis. Ilmu bukan duit untuk langsung dikasih langsung terasa nampak habis, Walaupun sedekah tidak mengurangi harta, apalagi ilmu. Thayyib. Dikatakan di sini na sudah di-i'rab belum? Dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian alba ya ta'tina bihi. Walha dhamirun barizun muttasil mabniyun 'ala sukun. Mabniyun 'alal kasr. Tulisan betul, yang baca ngantuk. Oh ya, fi mahalli jarrin bil ba, ya bihi. Wa bihi muta'alliqan bil fi'il ta'ti. Ya ta'tina bihi. Engkau mendatangkannya kepada kami. Asal terjemahannya apa sih? Engkau mendatangi kami dengan membawanya. Tak masalah, disesuaikan bahasanya. Min ayah, min harfu jarrin. Secara i'rab min adalah harfu jarrin mabniyun 'ala sukun la mahallalahu minal i'rab. Adapun secara balaghah minnya ini adalah apa? Harfu tabyin, menerangkan ma. Baik. Tapi secara i'rab min harfu jarrin. Ayatin ismun majrurun bimin wa alamatu jarihi al kasrah. Kasrah yang di bawah tak marbutah itu, ayatin. Li'annahu isim mufrad. Kemudian wal jar wal majrur min ayatin muta'alliqani bihal. Dia terkait dengan hal, keadaan. Min dhamir bihi. Tayyib. Ini dari sisi i'rabnya. Kalau dari sisi balaghah tadi itu min menjelaskan ma. Tapi dari sisi i'rabnya min ayatin ini apa? Keadaan dari hak. Bihi, keadaan dari hak. Apapun yang engkau datangkan dalam keadaan itu adalah suatu ayat dari Allah, ya. Bihi artinya apa? Dengan itu. Kalau mau diartikan secara perkata, engkau mendatangi kami dengan ayat itu. Jadi i'rabnya agak pelik ya, tapi insya Allah lama-lama boleh difahami kalau sering-sering membaca. Jadi bihi, min ayatin, berupa ayat, ini adalah keadaan dari hak, dari lafadz bihi itu, haknya itu. Engkau mendatangkan dia dalam keadaan dia adalah suatu ayat.
Bukan sekedar ini adalah pemikiran engkau, jelas pemikiran engkau wahai Musa, kami tak percaya. Tapi dalam keadaan yang engkau datangkan ayat Allah pun kami tak akan percaya. Ini ucapan Fir'aun dan teman-temannya itu. Kemudian lam litas harona. Alam harfu ta'lil, alasan. Tujuannya apa? Apa matlamat Nabi Musa mendatangkan ayat? Sebenarnya ya jelas agar mereka mau beriman pada Allah. Tapi bagi mereka Nabi Musa mendatangkan ayat untuk menyihir mereka. Ini salah faham atau pura-pura salah faham. Takkan mereka tak faham? Insya Allah faham ya. Mereka yakin ini kebenaran dari Allah. Cuma mereka berkata secara lisan macam itu. Yang mana matlamatmu, tujuanmu wahai Musa adalah demi menyihir kami. Tuduhan palsu tentunya. Walam harfu ta'lil, alasan. Ta'lil artinya alasan atau ghayah, tujuan, matlamat. Mabniun alal kasr, iya li. La mahallalahu minal i'rab. Huruf pasti tidak memiliki tempat dalam i'rab. Tasharo, dari apa? Apa itu? Sahiro yasharu. Kemudian jadi tasharu. Kemudian karena ada lam jadi tasharo. Ta'lil alasan. Ta'lil artinya alasan. Boleh juga tujuan, matlamat, tak masalah. Karat lam harfu ta'lilin wa ghayah. Kemudian tasharo fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Bang, katanya fi'il mudhari' yang datang setelah penjazm dia majzum. Oh, belum. Ini bukan jawabu syarat dia. Jawabu syaratnya nanti belum. Cuma ini fi'ilnya mansub. Kenapa? Karena ada lam. Jadi yang bekerja pada tasharo adalah lam. Bang, gimana cara kita mengetahui yang bekerja ini, yang bekerja ini? Nah, ini difahami lewat apa? Kita mengetahui masing-masing kata maknanya apa, kemudian kita memperkirakan apa yang diinginkan oleh si pembicara ini, agar kita tahu posisi masing-masing lafadz ini sebagai apa. Memang dengan cara berlatih, lama-lama insya Allah boleh faham. Litas harona fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Ya, secara sebenarnya memang bi'an mutmaratan ba'dal lam. Walaupun lam sendiri boleh di dalam kitab-kitab i'rab Quran sebagian mengatakan lam adalah harfu nasbin karena dia menasabkan fi'il mudhari'. Tapi yang lain membahas secara agak terperinci. Tetap yang namanya lam itu sebenarnya harfu apa lam? Harfu jar, ma'ruf di dalam kitab-kitab nahwu, lam itu masuknya adalah kepada isim. Harfu jar dia itu. Dia berarti apa? Menjerkan, bukan menasabkan. Tapi kenapa sekarang begitu? Karena apa? Antara lam dengan fi'il itu ada an. Dan kita tahu an dengan fi'il mudhari' setelahnya akan nanti berubah jadi apa? Suatu masdar, jadi suatu isim. Makanya lam memang huruf jar sebenarnya. Makanya i'rab di sini tidak mengatakan fi'il mudhari' mansubun bil lam, walaupun boleh nggak masalah. Tetapi secara lebih teliti, tashara fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Bang, mana annya? Mutmaratan, dalam keadaan annya itu bersembunyi. Mutmarah yaitu disembunyikan. Di mana? Ba'dal lam, setelah lam. Jadi setelah lam itu sebenarnya ada an sebagai penghubung antara lam sebagai harful jar dengan apa? Fi'il. Agar nanti an dengan fi'ilnya berubah menjadi isim nantinya. Baik. Kemudian wa alamatu nasbihi, karena tashara mansub bi'an, alamat nasabnya al-fathah. Wa fa'iluhu, fa'il dari fi'il, fi'ilnya kan ada fa'il di situ. Fa'ilnya pelakunya siapa? Dhamirun mustatirun wujuban, dhamir yang tersembunyi secara wajib. Takdiruhu anta, engkau wahai Musa menyihir kami. Demi menyihir kami engkau mendatangkan ayat itu. Ini tujuan. Baik. Kemudian bagaimana itu? Sekarang bihi alba harfu jar mabniyun alal kasr la mahallalahu minal i'rab. Biha afan. Berarti kemudian ha dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala, wah ini ala mengantuk mabninya ini. Mabni ala apa harusnya? Ala sukun ya, biha.
Ini janganlah disihir sampai ngantuk. Mabni alal alal alif. Salah, ngantuk lagi. Mabni alas sukun, ya ha. Alifnya kan disukun. Mabniun alas sukun. La mahalla lahu minal i'rab. Oh, ini pun letaknya pun tak betul. Nah. Berarti apa? Salah baca. Mabniun alas sukun fi mahalli jarrin bil ba. Kemudian biha berarti apa? Muta'alliqan bil fi'il tashara. Li tasharona biha. Berarti biha terkait dengan tashara. Dengan sihir itu engkau, dengan ayat itu engkau menyihir kami. Fa, ini baru akan masuk kepada apa ya? Sebentar. Apakah ada yang terlewatkan dari pembahasan kita? Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Ya, untuk contoh yang ini jawabus syaratnya bukan berupa jumlah fi'liyah sehingga kita tidak mendapatkan contoh untuk fi'il kedua yang fi'il syarat yang majzum. Tak apa, memang terkadang jawabnya bukan berupa jumlah fi'liyah terkadang. Makanya dia diberi perantaraan fa. Baik. Al-fa waqi'atun li jawabi syartil mutaqaddim. Fa terletak pada jawaban syarat terdahulu. Ma'ruf dia berarti apa? Mabni al-fath la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian maka tidaklah ma harfu nafyin. Bang, gimana saya tahu dia bukan ma mausulah atau apa? Pahami maknanya. Yaitu Fir'aun mengatakan kami tidak akan beriman. Berarti ma di sini tidak. Berarti apa? Harfu nafyin. Bukan ma mausulah atau yang lainnya. Harfu nafyin mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab karena harf. Kemudian wahuwa ya'malu amala laisa. Nah, kata para ahli i'rab dalam Quran, ma kali ini beramal amalan laisa. Apa amalan laisa? Seperti kana, yaitu yarfa'ul isma, merofakkan isim, wa yansibul khobar, menasabkan khobarnya. Toyib. Tapi apa? Ana sebutkan dalam catatan kaki, ini hanya bagi penduduk Hijaz. Memang i'rabnya apa? Terjadi perselisihan. Bagi penduduk Hijaz itu mana? Ya, Makkah Madinah, mereka menjadikan ma ini bekerja seperti laisa. Maka dikatakan ma hijaziyah, ma al hijaziyah. Ya, dikatakan wa tusamma ma an-nafiyah al hijaziyah. Baik, kembali ke atas pembahasannya. Nahnu, fama nahnu. Nahnu dhamirun munfasilun mabniyun 'ala dhamm. Nahnu fi mahalli raf'in sebagai isim ma. Isim dari ma. Baik. Fi mahalli raf'in. Ya, karena dia isim ma, sementara ma di sini ma hijaziyah seperti laisa, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobarnya. Kemudian alam fama nahnu laka. Harfu jar lam. Kalau tadi apa? Litas harona. Bang, itu harful jar juga kan? Iya. Cuma yang tadi itu adalah untuk apa? Untuk taklil. Huruf taklil, alasan. Kalau ini laka, yaitu kepadamu, ini harfu apa ya? Ya, dia harful jar dan boleh dikatakan apa? Harfu ta'addi, yaitu menyebabkan suatu fi'il boleh bekerja kepada dhamir atau kepada yang semacam itu. Kepada maf'ul bih. Alam harfu jar mabniyun 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Kaf laka, dilihat baik-baik, laka dhamirun barizun muttasil mabniyun 'alal fath laka fi mahalli jarrin bi harfil jar, yaitu lam. Kemudian laka muta'alliqan bi lafat mu'minin, fama nahnu bimu'minina laka. Itulah takdirnya. Famanahnu bimu'minina laka. Kami sama sekali tidak percaya kepadamu. Jadi laka itu sebenarnya di belakang, diletakkan di belakang. Setelah amilnya. Amilnya apa? Ini. Apa itu? Isim fa'il mu'minin. Kemudian bimu'minin alba harful jar
mabniun 'alal kasr la mahala lahu min al-i'rab. Cuma apa? Wa huwa harfun zaidun fi khabari ma. Kita tahu asalnya kan ma kan seperti apa? Laisa. Berarti apa? Tayyib. Ma nahnu mu'minin. Asalnya ma nahnu mu'minin. Baknya bak tambahan. Itu kalau dalam i'rab di luar Quran ya. Kalau dalam Quran, karena ini kalamullah, tak mungkin kalamullah itu ada sesuatu yang sekedar sia-sia dan macam tidak berguna. Kita katakan baknya adalah taukid. Boleh dikatakan bak silatun wa taukid. Oh iya. Cuma di sejumlah kitab i'rabul Quran dikatakan apa tadi bak tadi bak kah? Iya, bi mukminin. Bak di sini adalah harfun zaid. Oh iya. Dari sisi i'rab dia tidak bekerja sebenarnya. Yaitu apa? Tapi dari sisi makna balaghah dia sebagai penguat. Benar-benar kami tidak akan percaya kepadamu. Ada fungsinya, tapi dari sisi ahli i'rab dia sebenarnya tidak berfungsi. Tanpa ada bak pun sudah apa? Sudah menasabkan isim dari ma tadi, isim dari laisa tadi. Tapi ya tetap karena kenyataannya bak adalah harful jar, mukminin adalah isim majrur, yaitu secara lafadz dia majrur. Tapi secara hukum dia sebenarnya adalah apa? Mansub, karena dia adalah khobar laisa. Bang, pening lah. Ya ini ya karena contoh dalam Quran yang kita dapatkan itu untuk yang mahma. Nah, untuk yang baru boleh bertanya ke yang sudah paham masalah pembahasan ajurumiyah ini. Lama-lama ilmu berkembang insya Allah. Yang sudah lama tidak bosan dengan kenapa ilmu tak berkembang, cuma sederhana sekali contohnya. Maka ya sudah kita ambilkan contoh yang ada dalam Quran. Nanti kita lihat contoh yang lain. Yang belum paham boleh bertanya lagi. Jadi secara dohirnya bi mukminin bi harful jar. Berarti mukminin ismun disebutkan di sini majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al ya niyabatan anil kasr li annahu jam'ul mudzakkaris salim. Wa nun mukminin ada nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Ini sudah terulang ya. Nunnya itu mana? Asalnya dari mana? Mukminin. Nun terakhir dia dari apa? Gantinya tanwin. Asalnya kan mukminun, mukminan, mukminin ketika mufrad. Nah, tanwinnya berubah jadi nun betul-betul ketika dibuat jamak mudzakkar salim. Ataupun dibuat apa? Isim musanna. Mukminani, mukminaini. Nun itu nun terakhir itu asalnya adalah tanwin. Makanya kelanjutannya apa? Wa huwa majrur lafdhon, secara lafaz mukminin majrur karena ada ba. Tapi mansubun mahillan, atau yang lain mengatakan apa? Hukman. Secara posisi atau secara hukum dia mansub. Kenapa? Li'annahu khabaru ma, khabar dari ma yang maknanya laisa tadi itu. Toyib. Ya sudah, biar tak terlalu pening ya. Kita cukup di sini dulu. Kelanjutan i'rabnya besok. Besok dan besoknya lagi, sampai jumpa lagi. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Masalahnya adalah yang setelahnya itu dia punya maf'ul bih. Dia punya maf'ul bih setelahnya. Tadi yaitu apa? Yaitu bihi. Mahma ta'tina bihi. Bihi ini kita tak bilang maf'ul bih, tapi apa? Ma'mul. Jadi istilahnya ta'tina sudah bekerja pada bihi. Tak boleh mahma itu menjadi pekerjaan dari ta'tina. Makanya sebagian mengatakan ini istighol, nanti bab istighol, suatu fi'il apa itu tersibukkan dengan yang setelahnya sehingga tak sempat bekerja pada yang sebelumnya. Makanya tetap saja mahma itu dia bukan makmul dari ta'ti yang ada, tapi makmul dari apa? Ta'ti yang terhapus. Itu contoh yang pertama seperti itu. Nanti contoh yang kedua di sini, wa innaka mahma tu'ti batanaka. Lagi-lagi apa? Tu'ti dia sudah punya makmul masalahnya. Dia sudah ada pekerjaan. Dia tak sempat bekerja pada mahma. Nah, berarti apa? Memang ini babnya istighol nanti. Yaitu fi'il yang ada itu sudah sibuk dengan makmul yang setelahnya.
Tak sempat bekerja pada yang sebelumnya. Pada mahma, tak sempat kerja pada mahma. Berarti mahma ini makmul dari fiil yang terhapus. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin.